Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kitab Al-Haditsus Tsamina Asyarah, hadis yang ke-18. An Nabi Dzarrin, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, Jundub bin Junadah. Yang kedua, wa Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunt, dimanapun dan bagaimanapun kondisimu, dimanapun engkau berada dan bagaimanapun keadaanmu, maka tetap bertakwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah, iringilah perbuatan jelek itu dengan al-hasanah, yaitu kebaikan. Dalam pendapat yang lain adalah taubat, atau secara umum adalah segala bentuk kebaikan. Kenapa tamhuha? Karena kebaikan inilah yang akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa, dan yang ketiga adalah bergaullah kepada manusia, berinteraksilah kepada manusia, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang hasan, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan, wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Nah, kita sudah sampai kepada faedah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullahu ta'ala. Ketahuilah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita 3 faedah. Yang pertama, hendaklah seseorang senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Yang kedua, di jalan perjalanan hidupnya, di dalam ketakwaannya kepada Allah, mendapati kekurangan, jatuh kepada kekeliruan, langsung taubat kepada Allah, atau diiringi dengan kebaikan sehingga menghapusnya. Yang ketiga, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dan di antara amalan-amalan yang secara khusus, sebenarnya secara umum semua amalan baik itu menghapuskan amalan jelek. Tapi ada amalan-amalan yang khusus yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mampu menghapuskan daripada dosa-dosa. Yang pertama adalah famimma tukaffaru bihi sayyi'at, kata Syekh Hafizahullah ta'ala, maka di antara amalan-amalan yang mampu menghapuskan daripada kejelekan-kejelekan, dosa-dosa kita, yang pertama adalah as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Tatkala seorang rutin salat 5 waktunya, ketahuilah Bapak, ini adalah penghapus dosa-dosa kita, penghapus daripada kekeliruan-kekeliruan kita, baik yang kita sengaja ataupun tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum
nanya kepada para sahabatnya, membuat mereka lebih perhatian dan menambah penasaran mereka. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Kalau orang ditanya itu dia akan perhatian. Dia persiapan dengan jawabannya. Bagaimana menurut kalian? Lau anna nahra, seandainya ada sungai. Bagaimana menurut kalian? Seandainya ada sungai, nahra bibabi ahadikum, di dekat pintu rumah kalian. Dekat dengan pintu rumah kalian. Yaghtasilu minhu, yang orang itu setiap hari mandi dari apa Pak? Sungai tersebut. Kulla yaum, setiap hari. Setiap hari. Bukan sekali saja. Setiap hari ini khamsa marrat, 5 kali dalam sehari. Nabi mengajak para sahabat untuk berpikir dan perhatian kepada apa yang disampaikan. Menurut kalian gimana nih? Kalau ada di depan rumah kalian, depan pintu kalian sungai. Kemudian seorang itu mandi setiap hari, 5 kali setiap hari. Sebelum berpikir macam-macam, para sahabat langsung ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yabqi min daranihi syai'un? Kira-kira masih ada enggak sisa dakinya, kotorannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya maksud pertanyaannya itu ini. Jangan terlalu jauh mikir. Ini kira-kira masih tersisa enggak dari kotoran dari dakinya kalau dia mandi setiap hari 5 kali. Qalu, maka mereka menjawab, la, tidak Rasulullah, pasti tidak akan tersisa sedikit pun. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fadzalika, demikianlah, mithlu sholawat, permisalan salat al-khams, salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya, dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Sehingga Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap masuk waktu salat, setiap kita mendengar azan, niatkan di dalam hati kita, kita mau membersihkan kotoran yang ada pada diri kita, yaitu dosa-dosa. Dosa-dosa. Sehingga kita semangat, timbul kelelahan. Kok azan lagi? Padahal baru aja istirahat. Ingat, kita mau membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Ibaratnya kita mau mandi, mau nyebur, yang seger nantinya. Kalau kita perhatian dengan badan kita, perhatian dengan kesucian dan kebersihan badan kita, ya, itu sangat baik sekali. Tapi ada yang jauh lebih baik daripada itu, mensucikan daripada dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Sehingga ini pemberi semangat, kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Dan perhatikan Bapak, disebutkan nahra, sungai. Kenapa? Karena permisalan sungai itu airnya tenang atau gimana Pak? Mengalir dan deras. Ya, tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir Bapak. Yang menunjukkan betul-betul sholat itu akan menghilangkan sama sekali daripada dosa itu. Begitu besar kedudukan sholat di dalam amalan seseorang. Dia akan betul-betul membersihkan. Bahkan disebutkan lagi, bibabi ahadikum, di depan pintu kalian. Yang seakan-akan berarti gambarannya rumah kita di atas sungai. Di pintu kita sungai. Berarti rumah kita di atas sungai menghanyutkan segala bentuk daripada kotoran. Mungkin beda kalau kolam. Ya, orang nyebur ke kolam itu bersih Pak badannya. Tapi tidak sebagaimana bersihnya kalau orang mandi di sungai. Kenapa? Airnya mengalir, berganti terus. Demikianlah kedudukan sholat. Betul-betul akan membersihkan dosa-dosa seseorang dari sholat. Oleh karenanya, pesan Nabi SAW, wasiat terakhir Rasulullah sebelum beliau alaihi salatu wassalam menghembuskan nafas terakhirnya apa? As-salata, as-salata, salat kalian perhatikan salat kalian, jangan sampai luput, atau sempurnakan salat kalian, jangan sampai kalian tidak menyempurnakannya.
Perbaiki solat kalian, perhatikan waktunya, rukun-rukunnya. Jangan kalian lalai dari solat. As-solata, as-solata. Wa ma malakat aimanukum. Demikian perhatikan orang-orang yang berada di bawahmu, yakni di bawah tanggunganmu, seperti budak dan seterusnya. Jangan sampai kita mendolimi mereka. Kenapa begitu pentingnya solat? Sehingga di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengulang-ulangnya. Dalam riwayat yang lain beliau mengulang-ulangnya. As-solata, as-solata, wa ma malakat aimanukum. Sampai beliau berhenti ketika dia sudah tidak bisa ngomong lagi karena sudah sakaratul maut. Begitu pentingnya solat yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Solat juga amalan yang pertama kali dihisab. Kalau solatnya bagus Bapak, insya Allah ke belakangnya lebih mudah. Tapi kalau sudah solatnya yang rusak, ke belakangnya juga lebih susah. Yang lainnya juga susah. Sehingga solat. Solat adalah perkara yang sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mampu menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan kita. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Wa minha, dan diantara amalan-amalan yang mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan, al-ihsanu, perbuatan baik, ilal khalqi, kepada makhluk. Perbuatan baik kita kepada makhluk, minal adamiyina, baik dari anak cucu Adam, yakni berbuat baik kepada manusia, wa ghairihim, ataupun yang lainnya. Ya, sudah sebutkan hadis yang lalu tentang berbuat baik kepada binatang dan yang lainnya. Nah, wal afu 'anil nas, kemudian memaafkan manusia, manusia, wa tafrijul qurabat, dan menghilangkan beban saudara kita, mendapatkan kesusahan, dimudahkan bebannya. Maka ini termasuk diantara penghapus daripada dosa. Wat taisiru 'alal mu'sirina, memudahkan orang yang susah. Memudahkan orang yang susah. Man nafasa kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang mengangkat satu kesusahan dari saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Kemudian wa izalatud darari, menghilangkan mudarat, menghilangkan gangguan, anil mutadarririn, dari orang-orang yang terkena mudarat, orang-orang yang terkena gangguan, terkena musibah, kita hilangkan daripada musibahnya tersebut. Ini semuanya dari bentuk-bentuk yang menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Kemudian yang keenam, faedah atau diantara perkara yang mampu menghapuskan dosa kita, al-masaibu. Musibah yang menimpa kita, maka itu diantara perkara yang mampu menghapuskan daripada dosa-dosa. Fa innahu la yusibul mu'mina, tidaklah menimpa seorang mukmin balaun, suatu bala, musibah, fi badanihi, di badannya, langsung kena badannya, au ahlihi, dia enggak kena tapi keluarganya, au malihi, atau hartanya, illa kaffarallahu anhu bihal khotoyahu, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan sebab daripada musibah tersebut. Sebutkan dalam sebuah hadis, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ditimpa daripada nasabin, penyakit, wala wasabin, dan yang lainnya, hatta syaukah, sampai-sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah jadikan penghapus daripada
dosanya. Kalau dia nggak sabar, Pak. Kalau dia nggak sabar gimana? Tetap dihapuskan dosanya, tapi dia tidak mendapatkan pahala di pahala dari mengharapkan pahala ganjaran dari musibah tersebut. Kalau orang terkena musibah, kemudian dia sadari Allah ingin mengangkat derajatku, Allah ingin melipat gandakan pahalaku, Allah ingin memperbaiki ini, menghapuskan ini, dia berharap dengan itu, maka dia mendapatkan dua ganjaran, kata para ulama, yaitu pahala dihapusnya dosanya dan pahala yang dia niatkan dengan musibah tersebut kepada Allah. Tapi kalau orang lupa, kemudian dia mungkin berkeluh kesah dengan musibah yang mengenanya, iya, diampuni dosanya dengan musibah tersebut, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan daripada mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Nah, kemudian faedah yang keenam, al-hathu, di dalam hadis yang mulia ada motivasi, dorongan ala husnil khuluqi, untuk memiliki akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Berarti hadisnya ada motivasi, dorongan, perintah untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena bagaimana kita bisa bergaul kepada manusia, mempergauli mereka dengan akhlak yang mulia, kalau kita nggak punya akhlak yang mulia? Dan kita diperintah untuk begini, berarti kita disyariatkan untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut. Wa annahu min khisalit taqwa. Ketahuilah Bapak, akhlak yang mulia dia adalah perangai ketakwaan. Dia adalah bentuk realisasi daripada ketakwaan. Kok bisa? Iya, takwa artinya apa, Pak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tatkala seorang berbuat baik, dikatakan dia telah merealisasikan takwa. Kenapa? Karena perbuatan akhlak yang mulia perintah Allah. Ketika kita melaksanakannya, ketika kita mengamalkannya, kita sudah menerapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa yang sebenarnya. Liqaulihi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan muamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Wa hasanul khuluqi wa hasanul khuluq, dan akhlak yang mulia itu apa? Arrafahu Abdullah ibnul Mubarak memberikan ta'rif, pengertian daripada akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Kata beliau, badlun nada, berikan bantuan, membantu orang lain, itu disebut dengan akhlak yang mulia. Wa kafful adza, menahan diri dari mengganggu mereka atau menghilangkan gangguan mereka. Kemudian wa talaqatul wajh, dan muka yang berseri-seri kepada mereka. Badlun nada ay al-ma'rufu lil akharin. Badlun nada artinya yaitu berbuat ma'ruf kepada orang lain, berbuat baik. Ini ma'ruf, maka tunaikan. Daf'uhu lahum aw musa'adatuhum alaihi, atau membantu mereka, menolong mereka. Ini perbuatan ma'ruf. Wa kafful adza, adapun kafful adza artinya ay daf'uhu anhum ma amkana, membela mereka, mereka. Naam. Ma'as sabri alaihim, disertai bersabar atas mereka. Kita mau bergaul kepada manusia, iya, karena memang kita adalah manusia atau makhluk sosial, mesti kita berinteraksi kepada manusia. Namun di dalam berinteraksi kepada manusia dengan berbagai macam karakter, kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak semuanya kita inginkan. Ada kekurangan-kekurangan yang muncul, sebagaimana kita juga punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan, maka bersabarlah atasnya. Kata Syekh
hafizahullah taala, wa adamut tadajjuri minhum, tidak berkeluh kesah terhadap mereka, wa talaqatul wajh, bermanis muka, ai bisyashatuhu, senyuman, manis muka, li idkhalis sururi alaihim, agar supaya apa? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, inda mulaqatihim, tatkala berjumpa dengan mereka, wa mujalasatihim, tatkala duduk bersama mereka. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa btisamatuka fi wajhi akhika shadaqatun. Dalam riwayat yang lain, tabassumuka, senyummu di hadapan saudaramu, sedekah, bernilai sedekah. Wa minal khuluqil hasan, dan diantara akhlak yang mulia yaitu antuhibba lil akharina, engkau mencintai sesuatu untuk orang lain, ma yuhibbu li nafsika, sesuatu yang engkau cintai untuk dirimu. Kita suka untuk diapain Bapak? Dihormati, maka orang lain pun suka untuk dihormati. Kita pingin dihargai, orang lain pun pingin dihargai. Kita pingin dimuliakan, orang lain pun ingin dimuliakan. Demikian kita mencintai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana cintai untuk diri kita. Kita senang dan bahagia dengan mengenal sunnah. Kita pingin orang-orang juga merasakan sunnah. Kita senang mengenal agama Allah dengan benar. Kita juga harus merasakan ini yang ada pada mereka, ketika mereka juga senang dengan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Wa takrahu lahum ma takrahuhu li nafsik, engkau membenci sesuatu untuk saudaramu sebagaimana engkau benci untuk dirimu. Kita tidak mau diungkap aibnya, demikian orang lain tidak mau diungkap aibnya. Kita tidak mau digibah, orang lain juga tidak mau digibah. Kita tidak mau dilecehkan kehormatannya, orang lain pun demikian. Jadi kita membenci sesuatu untuk saudara kita sebagaimana kita membenci untuk diri kita. Wa antu amila kulla ahadin, dan engkau berinteraksi kepada setiap orang, bima yaliku bihi, dengan sesuatu yang pantas bagi mereka. Wa yunasibu halahu, yang sesuai dengan keadaannya. Anak kecil, kita bergaul dengan mereka dengan cara bagaimana kita bergaul mereka dengan anak kecil. Di hadapan kita adalah anak kecil. Kita bergaul dengan orang tua, bagaimana kita bergaul dengan orang tua. Jangan dibalik, orang tua seakan-akan dia anggap sebagai anak kecil, atau anak kecil diajak berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh mereka, tapi sesuai dengan yang munasibulahum, sesuai dengan keadaan mereka. Wa akilun, berbicara dengan orang yang memiliki akal, yang masih ini. Wa ahmak, dan orang yang kurang. Dan yang kurang beda, dia nggak bisa nangkap bahasa ini. Kita bahasa dengan mereka dan sesuai yang bisa mereka nalar, yang bisa mereka tangkap. Wa alim, kita berbicara kepada seorang alim, berbeda kita berbicara dengan yang lainnya, dengan yang wajahil. Demikian orang yang tidak mengenal agama, beda Bapak, beda bagaimana kita berinteraksi kepada dia, karena dia sama sekali tidak mengerti agama, Wa qad jaa fil hathi, dan telah datang motivasi ala husnil khuluq, untuk memiliki akhlak yang mulia, ahaditsu katsiratun, dalam hadis yang begitu banyak tentang motivasi untuk memiliki akhlak yang mulia. Minha, diantaranya, an Abi Darda, dari Abu
Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min syai'in, tidak ada satupun perkara asqalu yang lebih berat fi mizanil abdil mu'min, di dalam timbangannya seorang mukmin yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada bobotnya, beratnya akhlak yang mulia. Karena nanti ada yaumul mizan, ditimbang Bapak amalan-amalannya. Mungkin banyak orang punya amalan haji, amalan sholat malamnya, puasanya, amalan ngajarnya, mungkin ditimbang semuanya. Namun yang paling berat adalah apa? Akhlak mulianya diletakkan, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Nah, itu yang paling berat. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. An Jabirin radhiyallahu an, hadis yang lain dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisa, dan orang yang paling dekat majelisnya denganku, tetap duduknya denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu di surga. Siapa mereka? Ahasunakum akhlaqa, ahasunakum akhlaqa, adalah orang yang paling mulia di antara kalian akhlaknya. Dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah dan yang paling dekat tempat duduknya di surga. Paling tempat duduknya di surga. Wa Nabi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana za'imun, ana za'imun ay dhaminun, yani aku akan menjamin, aku menjamin, di baitin, sebuah rumah, fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Kepada siapa? Liman hasuna khuluquhu, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Aku menjamin sebuah rumah di surga paling tinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Qala Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Ibnu Sa'di, yang sahibut tafsir, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, mengatakan, famanittaqallah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa haqqaqa taqwahu, dan dia merealisasikan takwanya, yakni benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang pertama, wa khalaqan nasa ala ikhtilafi tabaqatihim, kemudian dia berinteraksi kepada manusia yang bertingkat-tingkat, ada orang kecil, ada orang besar, ada orang alim, ada orang yang biasa, orang awam, dan seterusnya. Dia pergauli semua mereka dengan tabaqah mereka, dengan tingkatan-tingkatan mereka, bi khuluqil hasan, dengan akhlak yang mulia. Faqad hazal khaira kullah, sungguh dia telah mengambil semua kebaikan, sungguh dia telah meraih seluruh kebaikan. Kenapa? Orang yang bertakwa kepada Allah berarti memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kemudian dia memperbaiki akhlaknya kepada manusia, berarti dia telah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Li'annahu qama bihaqqillah, karena orang seperti ini dia telah menunaikan hak Allah. Apa hak Allah, Bapak? Apa
Apa hak Allah? Bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Wa huquqi ibadihi, demikian dia juga telah menunaikan hak-hak hambanya. Itu dengan apa? Dengan berbuat baik kepada mereka. Wali annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah, sehingga dia orang yang ihsan di dalam ibadah kepada Allah. Ini memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Wal muhsinina ila ibadillah, dan dia juga orang yang ihsan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan, Bapak? Ini penjelasan daripada hadis yang ke-18. Masih panjang waktunya. Silakan, Pak. Dan salat-salat sunnah yang lainnya. Pertama, bahwasanya seluruh amalan yang baik, seluruh al-hasanat itu yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan daripada kejelekan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan menghapuskan daripada kejelekan-kejelekan. Demikian salat sunnah. Hanya saja beda halnya dengan hadis yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya kekhususan tersendiri di dalam menghilangkan daripada dosa. Yani dia juga menghilangkan dosa, tadi tidak sebagaimana ini menghilangkan, dengan dikiaskan bahwasanya dia bagaikan sungai yang dimana sungai mengalir deras, betul-betul menghilangkan daripada noda sama sekali. Nah, demikianlah sholat 5 waktu, membersihkan dosa sama sekali. Nah, ada yang lainnya, Bapak? Masih sisa waktu berapa? 7 menit. Atau kita bacakan matan hadisnya. Al-hadithu tasi'ah asyara, hadis yang ke-19. An Nabil Abbas, ya Abul Abbas Abdullah ibni Abbasin, namanya adalah Abdullah bin Abbas. Naam. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Kenapa kok? Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa, Bapak? Iya, Abdullah sahabat yang mulia, demikian bapaknya Abbas sahabat yang mulia, sehingga semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau mengatakan, kuntu, suatu ketika, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibonceng. Pakai motor apa, Pak? Onta atau keledai. Ini seperti itu. Yauman, suatu hari. Faqala ya gulam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah ibni Abbas, wahai anak kecil. Berarti Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Ini sesungguhnya aku u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu tentang beberapa kalimat, beberapa pesan-pesan. Yang pertama, ihfadillah, jaga Allah. Maksudnya apa? Jaga hak-hak Allah,
Jaga aturan-aturan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Kalau yang demikian terjadi, yahfaduka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Jika engkau menjaga hak-hak Allah, memperhatikan batasan-batasan Allah, maka ingat Allah akan menjagamu. Yakni engkau akan mendapati Allah membantumu, menolongmu dan yang lainnya di saat-saat kesusahan. Ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahak, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Engkau akan mendapati pertolongan Allah, bantuan Allah di saat kondisi-kondisi kita sangat membutuhkan daripada pertolongan. Allah yang akan bantu kita. Allah yang akan bantu kita selama kita menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta, yang kedua atau yang ketiga, jika engkau minta, fas'alillah, minta sama Allah. Jika engkau meminta, minta sama Allah. Wa idzasta'anta, dan jika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Wa'lam, ketahuilah, innal ummata, ketahuilah sesungguhnya umat. Umat itu berapa, Pak? Banyak atau sedikit? Banyak umat. Seandainya umat lawi jetama'at, mereka semuanya berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, mereka semuanya berkumpul Bapak untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk menolongmu, untuk membelamu, untuk mendukungmu dan seterusnya. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan bisa memberikan sedikit pun manfaat kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Seandainya seluruh manusia, Bapak, apalagi kalau cuma satu orang, dua orang, seluruh manusia membela kita, membantu kita, menolong kita untuk mencapai suatu tujuan, namun tidak akan tercapai kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Tetapkan kepada kita. Kemudian wa ini jatama'u, demikian jika seandainya umat itu semuanya berkumpul ala ayyadurruka bisyai', untuk memudaratkanmu, untuk melukaimu, untuk membinasakanmu, untuk mencatatimu, untuk merusakmu dengan sesuatu apapun, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, maka tidak akan menimpamu sedikit pun kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Manusia semuanya berkumpul mau menyerang kita, melukai kita, maka tidak akan kena sedikit pun kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rufi'atil aqlam, kolam sudah diangkat, catatan pena sudah digariskan, takdir sudah dituliskan. Wajaffatis suhuf, catatannya ini, kertasnya ini sudah kering, tintanya udah kering. Dalam artian apa? Mungkin kalau bahasa masih bisa dihapus terus diganti. Tapi ini sudah kering, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sudah ditetapkan demikian. Apapun yang terjadi itu sudah garisan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan haditsnya hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam riwayat yang lain, yakni selain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillah, jagalah Allah, tajidahu amamaka, niscaya engkau, tajidahu amamaka, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu yang membelamu, menunjukkan hidayah, petunjuk ketika engkau kesulitan. Ta'arraf ilallahi firrakha, kenalilah Allah di kondisi-kondisi rakha. Kondisi-kondisi apa? Lapang. Ingat Allah di waktu lapang. Kenali Allah, ingat Allah, zikir kepada Allah di waktu-waktu yang senggang, yang lapang, yang luas, yang kita nggak ada masalah. Kenapa?
Karena ya'rifka fi syiddah, di kondisi-kondisi sulit, di kondisi-kondisi mencekam, di situ ada Allah nanti. Allah lah yang menolong kita di kondisi-kondisi seperti itu. Dan banyak kisah-kisah salafun saleh bagaimana mereka benar-benar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi-kondisi yang sangat sulit, di kondisi-kondisi yang seakan-akan gak ada jalan. Bahkan kalau diceritakan seakan-akan dongeng. Kok bisa demikian? Ingat kisahnya Bapak, seorang laki-laki yang dikenal seorang soleh, di zamannya dikenal seorang soleh. Maka ada seorang wanita yang ingin mengujinya. Disebutkan bahwasanya wanita ini adalah seorang yang memiliki kedudukan. Dia mau menguji kesolehan orang tersebut. Maka dia tahu setiap orang soleh ini pasti berangkat ke sana untuk ibadah di waktu-waktu ini. Maka di waktu seperti itu dia jebak laki-laki tersebut. Yang dikisahkan, insya Allah nanti kita akan tinjau lagi ke tentang kisah ini. Maka dijebaklah laki-laki ini dengan perempuan ini, tolong saya. Maka laki-laki ini masuk ke dalam rumah dengan tujuan mau menolong wanita tersebut. Ternyata ketika dia masuk, dikunci pintunya. Dia dijebak Bapak. Kemudian disuruh untuk diuji, untuk melayani dia. Kalau tidak melayani saya akan teriak bahwasanya engkau telah ingin merusak kehormatanku. Dan orang akan percaya semuanya. Wanita berteriak di rumah. Nah, ada laki-laki. Maka kira-kira apa jalannya, Pak? Dia mau melayani, ini perbuatan dosa, dia orang soleh. Dia mau berlepas dari itu, wanita akan teriak. Maka dia minta izin. Ada ilham Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada dia karena dia orang soleh. Dia izin untuk ke WC. Ternyata iya, dia BAB terus dia teringat. Kotorannya diusap semua badannya, Pak. Subhanallah. Baru dia keluar, mana ini? Udah kabur sudah. Siapa yang mau dengan badan yang penuh kotoran terus seperti itu? Tapi kondisi-kondisi seperti itu, Bapak, kira-kira kita kadang apa ya jalannya? Mau ke sini begini, mau begini ke sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memberikan jalan keluar, solusi di kondisi-kondisi yang seperti ini. Adapun di kondisi lapang banyak masih yang mampu menolong kita dan seterusnya. Tapi di kondisi-kondisi yang seperti ini hanya Allah. Nah, ketika itulah ketakwaan seseorang yang berfaedah kepadanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Bapak sebelum kita tutup? Nah, karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.